Seorang pemuda bernama Hasan begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 12 tahun, atas anugerah Allah, Hasan kecil telah menghafal separuh dari isi Al-Quran. Kisah ini merupakan bagian dari perjalanan dakwah beliau dalam menentang kezaliman birokrasi rezim pada saat itu. Dikisahkan ada seorang mahasiswa baru di Fakultas Pertanian di sebuah perguruan tinggi. Ketika waktu sholat tiba, mahasiswa itu bersusah payah mencari-cari tempat untuk sholat. Permisi Bu, ya. Apa di fakultas ini ada musola? Musola? Di fakultas ini tidak ada yang namanya musola Bu. Yang ada itu hanya ruangan kecil di lorong bawah sana. Makasih Bung ya. Yuk. Permisi Pak. Ya, di atas. Apa Bapak sholat di sini Pak? Iya, emang kenapa? Orang-orang yang di atas sana tidak ada yang sholat. Dan ini satu-satunya tempat sholat di kampus ini. Maaf Pak, kalau saya tidak mau sholat di sini Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bergegaslah ia keluar dan mencari tempat yang layak untuk sholat. Ia pun menemukan lapangan dan mulai mengumandangkan iqomah dengan suara sangat keras dan kencang. Melihat apa yang dilakukan juniornya, para mahasiswa lain mulai mencemooh atas apa yang dilakukan juniornya. Kejadian itu berlangsung sehari 2 hari. Ia selalu diledek dan dicemooh oleh teman-teman mahasiswanya. Woi, kampungan lo, udah bilang soalin. Ini kampus bro, tempat orang-orang cerdas untuk mencari ilmu, bukan mencari Tuhan. Gila kamu ya. Bisik kok begini Bu. Sudahlah Bu, nikmati aja hidup ini. Cuma sekali Bu. Rasakan apa yang terjadi. Jadi permisi Bu. Berita tentang sholat berjamaah di tempat terbuka itu kini tersebar di fakultas dan menjadi buah bibir para mahasiswa. Dekan fakultas pun akhirnya memanggil mahasiswa tersebut. Wahai anakku, apa yang seharusnya terjadi tidak seharusnya terjadi. Pemandangan yang tidak wajar, sholat di tempat terbuka. Tetapi melihat kegigihanmu, Bapak punya solusinya. Akan membangun masjid baru di tempat ini yang layak dan bersih untuk orang-orang sholat berjamaah di dalamnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa-doa hamba selama ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak. Sebuah masjid pertama pun telah dibangun di fakultas perguruan tinggi tersebut. Kepada seluruh rakyat negara ini, saya sebagai pemimpin menegaskan untuk tidak mencampur baurkan urusan agama dengan bidang-bidang kehidupan. Silakan berkarya
Setelah mendengar berita dari penguasa, Hasan berpikir keras mencari cara agar dakwahnya tetap bisa berjalan dan Islam bisa ditegakkan di seluruh lini kehidupan. Akhirnya Hasan mencoba menemui satu persatu rekan yang bisa diajak untuk bertukar pikiran. Permisi Bu, menurut kamu bagaimana bumi kita ini bisa mengitari matahari dan tetap pada orbitnya? Ya, itu sudah sistematika alam semesta, Bung. Terjadinya begitu saja. Oh, jadi seperti itu. Lantas, bagaimana jika ada suatu berita yang datang kepadamu? Berita itu mengatakan ada sebuah kapal yang luar biasa besar, berisikan banyak sekali penumpang dan berisikan banyak sekali barang. Akan tetapi kapal tersebut tidak memiliki nahkoda. Apakah kamu masih bisa percaya akan hal itu? Ya, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin berita yang kau sampaikan dapat diterima oleh akal? Mustahil. Subhanallah. Jika berita tersebut tidak dapat diterima oleh akal kita, lantas bagaimana dengan bumi kita ini, Bun? Apakah bumi kita ini bisa mengitari matahari tetap pada rotasinya? Kalau tidak ada yang menjaganya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Semakin hari, semakin banyak pula mahasiswa yang terbuka pemikirannya tentang Islam dan sering berkumpul untuk bertukar pikiran bersama Hasan. Meski perjalanan mereka tidak mudah, Hasan bersama teman-temannya terus istiqomah dalam menyebarkan pemikirannya. Hasan, apa kau tidak merasa lelah? Puluhan kilometer jalan telah kita lalui dengan segala beban yang kempes. Aku rasa kita harus berhenti. Tenanglah sahabatku, di depan sana insya Allah kita akan sampai. Sahabatku, boleh saja kita mengisi pikiran kita dan otak kita dengan baik membaca buku seperti kamu. Akan tetapi kita juga harus memperkuat jasanya kita, oleh sahabatku, dengan sering berolahraga. Kalau kita hanya sekedar mengisi pikiran kita dengan banyak membaca buku tanpa memperkuat jasanya kita, maka itu adalah suatu hal yang sia-sia. Hasan dan Ahmad melanjutkan perjalanan menuju rumah tempat mereka berkumpul. Di lokasi, Azam sudah menunggu kehadiran mereka. Hasan, harus bagaimana kita, Hasan? Apakah kita akan tetap pada ide awal kita untuk membangun masjid-masjid di tiap-tiap kampus? Aku rasa kita harus mungkin besar. Bukankah kita tahu Hasan bahwa Hasan sudah mulai membatasi kegiatan kepada kita, Hasan? Aku khawatir Hasan, kita akan menjadi imbasnya, Hasan. Kawan-kawan, apakah yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang tercela, kawan-kawan? Apakah hal yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan-kawan? Kalau tidak, jangan takut, kawan-kawan. Allah pasti akan membantu kita, kawan-kawan. Allah!
Seiring berjalannya waktu, Hasan bersama teman-temannya semakin semangat menyuarakan aspirasi mereka agar penguasa mengizinkan pendirian masjid di setiap kampus yang ada. Kelompok mereka pun semakin besar dan gerakannya dapat masuk ke berbagai lini. Namun ternyata suara Hasan dan teman-temannya selalu lantang sehingga dianggap mengganggu rasa nasionalisme. Penguasa berusaha mencari Hasan dan menangkap teman-temannya. Benar. Tenang, cepat. Gerakan dakwah dan pendidikan yang dilakukan oleh Hasan membuat penguasa zalim menjadi resah pada waktu itu. Penguasa menganggap Hasan dengan organisasinya sebuah ancaman dan akan menghancurkan tahta kekuasaannya. Oleh karenanya, mereka membuat makar jahat untuk menghabisi nyawa Hasan dengan harapan agar dakwah akan tenggelam. Hingga suatu hari Hasan ditembak oleh orang bejat suruhan pengkhianat rakyat. Hasan pulang ke Rahmatullah dengan tenang, dengan wajah cerah dan senyum yang mempesona sebagai seorang syuhada. Terselimutilah di hari itu langit dengan kesedihan, mendung duka membahana dan rintik tangis membasahi buminya. Rezim pun tidak mengizinkan umat Islam untuk merawat jenazahnya dan bertakziah ke rumah Sohibul Musibah. Untuk menunjukkan keangkuhan dan kedengkiannya terhadap Hasan, mereka susun penjagaan militer secara ketat yang siap untuk bertempur dan tank-tank yang seakan-akan menghadapi sebuah pertempuran yang dahsyat. Hasan telah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan umat dalam duka nestapa karena ulah penjajah dan rezim yang berkuasa. Namun karena ketulusan hati Hasan, semangat juangnya dan kecintaannya pada agama dan negara menjadikan magnet hebat bagi pengikutnya dalam melanjutkan perjuangannya. Bagaimana menurut kalian jika ada seseorang yang mengatakan bahwa aku melihat sebuah kapal berlayar di tengah laut? Kapal tersebut dikelilingi oleh ombak-ombak yang sangat besar dan diterjang oleh badai yang sangat besar. Tapi kapal itu tetap seimbang dan berjalan lurus ke depan. Dan ternyata kapal itu tidak ada nahkoda atau pelindung yang melindunginya. Apakah berita tersebut dapat diterima oleh akal? Bagaimana itu bisa terjadi? Subhanallah, jika berita yang seperti itu saja tidak bisa diterima oleh akal manusia, lantas bagaimana dengan bumi kita ini? Apakah bumi kita ini bisa mengitari matahari tetap pada rotasinya kalau tidak ada yang menjaganya? Bagaimana hal itu bisa terjadi, kawan-kawan? Hasan pergi dan telah mengajarkan pada semua manusia agar istiqomah berjuang di jalan Allah. Sekalipun jasadnya sudah tiada, namun konsep perjuangannya masih hidup sepanjang masa. Kita bukan pemula, juga bukan penghujung, tetapi penyambung. Maka
jangan hentikan langkah perjalanan itu.